gitu. Bunda bisa banget nih bikin Otan iri. Bukannya ikut liputan, malah asik-asikan makan pisang sambil lihat pemandangan air terjun. Makan siangku diminta malah diambil gitu. Dan ini nih sifat monyet ini serakah. Kalau setiap ada makanan pasti diminta itu Tan, diambil, direbut Tan. Nanti ya, awas nih, gantian nih, nanti Bunda kerjain kamu nanti. Sekarang gantian Tan, Bunda mau ngerjain mereka. Kayaknya ada yang lagi liburan keluarga nih. Beginilah seharusnya mereka saat di alam bebas. Hidup berkelompok kemanapun mereka pergi, termasuk saat mencari makanan sehari-hari. Biasanya monyet betina lebih mendominasi jumlahnya dalam satu kelompok besar ini. Perilakunya cenderung ramah terhadap manusia selama mereka tidak merasa terganggu. Tapi jangan salah, kalau urusan makanan, seketika mereka seperti hilang kendali. Rela melakukan apa saja, termasuk merebut makanan yang dia mau. Salah satu korbannya ya Bunda Iin tadi. Jangan terkecoh dengan perilakunya ya. Walau terlihat pasif, sebetulnya dia selalu mengawasi keadaan di sekitarnya untuk memastikan semuanya aman. Siapa lagi kalau bukan si Raja Monyet? Dia selalu ada tempat paling tinggi di antara semuanya. Harus hati-hati dengan dia. Sekali perintah, seluruh kawanan monyet dalam kelompoknya akan tunduk dan satu komando. Termasuk untuk perintah berperang. Wih, ngeri. Tan, ini ular mainan Tan. Tapi di genggaman Bunda ada kacanya. Kira-kira nanti si monyet itu mau ngambil nggak ya? Duh, kamu ini sob, main ambil aja sih, nggak lihat-lihat dulu. Sampai nggak nyadar tuh yang diambilnya ular mainan. Kaget sendiri kan? Makanya jangan suka usil sama orang-orang. Jadi diusilin balik kan? Ini baru ular mainan loh. Kalau si Ratu Ular udah ngeluarin pasukannya, wah bahaya. Bukan cuma kalian yang panik, Om kameramen juga pasti ikutan panik. Meskipun cuma mainan, ini plastik loh. Tapi dia menganggapnya ular beneran. Binatang yang sangat ditakuti dan dihindari. Inilah kelemahannya. Padahal plastik ini loh, kobra plastik mainan gitu loh. Kayaknya Bunda Iin puas banget tuh. Kalian cari gara-gara sih sob. Tapi kok kayaknya Bunda masih punya rencana lain deh. Mau diapain lagi mainan ularnya Bun? Tan, Bunda tuh masih kesel. Makan siangnya Bunda tuh diambil sama monyet tuh. Mau tak kerjain balik nih, mau tak kerjain lagi. Ini ularnya mau tak ikat, nanti bersamaan dengan pisang. Tapi ularnya saya tutupin. Coba gimana reaksinya nanti. Widih, emang ya Mama kalau diajak perang bikin geleng-geleng kepala. Kayaknya nggak cukup sekali serang. Udah siap nih Tan, kita mulai pranknya. Om kameramen, mana daunnya? Oke. Kita lihat apa yang akan terjadi. Bunda paling bisa emang nih ya ngerjain Sobat Otan. Bukan cuma sekedar iseng loh teman. Yang Bunda Iin lakukan secara nggak langsung memberikan pelajaran untuk para monyet untuk tidak sembarangan mengambil makanan. Karena bisa menghilangkan insting alami mereka. Sangat berbahaya jika di alam liar bertemu dengan predator yang kapan saja bisa memburunya. Makanya sob, harus selalu butuh perjuangan untuk mendapatkan yang kalian inginkan. Jangan terlena dengan pemberian loh ya. Secara nggak langsung, kalau sampai terlena bisa mengancam kelangsungan hidup kalian sob.
Dan perilaku yang kita saksikan ini, monyet tidak peduli dengan resiko yang dia hadapi demi mendapatkan makanan yang dia inginkan. Tapi memang beginilah sifat alami mereka, selalu merasa kurang, serakah saat melihat makanan. Tapi ada loh Tan, sekelompok monyet yang konflik dengan warga. Ayo kita ke sana. Pak. Ya Bun. Gimana kabarnya? Baik Bun. Tan, ini Tan, teman-teman kita di Gunung Kidul yang resah karena monyet-monyet liar. Banyak ya Pak monyetnya? Banyak banget. Tapi mereka punya cara dan punya alat untuk menghalaunya. Jadi di sini Bun konfliknya. Otan jadi penasaran, gimana cara masyarakat melawan gerombolan monyet liarnya ya? Monyetnya banyak. Banyak. Hampir setiap hari. Ini habis jagung-jagung karena monyet. Jadi kita kalau nggak ditunggu, kalau kita nggak halau, kita nggak usir, itu habis semua. Kita udah nggak makan. Kayak gini bisa? Iya bisa, tapi nggak membunuh. Ini cuma menghalau aja. Oh nggak usah. Iya. Nah ini Tan senjatanya Tan. Ini tuh buatan sendiri loh Tan. Tapi nggak nyakitin, tapi ngagetin. Ya. Pasti ada yang nggak beres nih. Kok bisa-bisanya sih gerombolan monyet liar setiap hari menyerang kebun warga? Bahkan sampai merusak pula. Ayo Bun, kalau gitu kita coba keliling dulu. Biar teman di rumah juga tahu lebih jelas. Nah ini nih Tan. Ini contoh serangan monyet nih. Habis tak bersisa. Kasihan kan bapak-bapaknya itu. Beliau-beliau itu nggak kebagian. Semuanya habis sama monyet. Tapi yang bikin saya heran, yang bikin saya terharu itu ya, mereka tidak membunuh, tapi mengusir. Artinya beliau-beliau itu peduli dengan satwa. Kalau begini ceritanya sih siapapun pasti akan marah ketika tahu kebun miliknya habis dirusak. Beruntung loh Sob, kalian hanya diusir sama warga, gak sampai diburu untuk dibunuh. Tan, sini nih. Lihat nih. Nih Tan, nih. Nih pohonnya nih sudah habis nggak ada isinya. Loh, nih semuanya habis. Menurut info dari warga setempat, kejadian ini sering terjadi, terutama saat masuk musim kemarau panjang. Diperkirakan, gerombolan monyet kesulitan mencari makanan di dalam hutan sana. Mereka berpindah tempat mencari makanan. Salah satunya turun ke kebun, bahkan pemukiman warga. Tan, tuh Tan. Tan, lihat tuh, monyetnya banyak banget itu udah pada turun tuh. Tuh di pohon tuh. Nah, saatnya kita menyalakan tembakan ini ya Mas. Tuh. Wah, sepertinya mereka sudah menyadari keberadaan Bunda. Makanya nggak berani mendekat tuh Bun. Siap. Nih, padahal kita itu udah ngerti loh, udah siap kalau mau bunyi, tapi kok ya masih kaget. Jangankan Bunda, Otan juga ikutan kaget gara-gara Bunda kaget. Cara menghalau monyet dengan letusan suara ini dinilai lebih efektif. Gak perlu kita mengejar atau menggiring mereka sampai ke dalam hutan sana. Cukup menunggu di sekitar kebun. Saat tahu mereka mulai berdatangan, letuskan lagi deh alatnya. Pada lari semua tuh, pada kaget semuanya. Nah, gimana nggak kaget? Wong saya yang bunyiin aja kaget. Nah, warga di sini itu mengusir monyet sehari 2 kali. Pas jam makannya si monyet-monyet itu, yaitu pagi dan sore. Sebenarnya, piye toh? Wong lagi ngomong sama si Otan, kok malah dikageti. Untung jantungnya kuat ini. Ada monyet. Jangan jantung.
Siapa sih yang gak kenal sama Sobat Otan yang bunyinya kwek-kwek-kwek ini? Tapi kali ini Otan mau cerita tentang si Itik dari penjuru Indonesia. Yang pertama, ini dia. Teman, Otan sekarang lagi ada di kota Amuntai, Kalimantan Selatan. Di sini ada Sobat Otan yang terkenal loh, yaitu Itik Alabio. Saking terkenalnya, sampai-sampai dibikinin patungnya nih. Oh iya teman, Itik Alabio adalah itik asli Indonesia loh. Mereka hidup berkelompok dalam jumlah besar. Secara fisik, bulunya berwarna coklat dengan bintik putih pada seluruh tubuhnya. Paruh dan kaki Itik Alabio juga memiliki warna kuning terang. Sobat Otan ini biasa mencari makan di daerah rawa-rawa. Keong-keong kecil dan binatang amfibi lainnya adalah menu makan mereka. Karena itu, budidaya Itik Alabio di Kalimantan Selatan masih dilakukan secara tradisional. Sobat Otan ini dilepas di rawa dan diangon menggunakan perahu kecil seperti ini. Nah, kalau tadi kita udah lihat Sobat Otan dari Kalimantan, sekarang kita kenalan sama si Itik dari Jawa, teman. Kalau si Alabio tadi kan diumbar di rawa tuh. Nah, kalau Itik Jawa pastinya ya diangon di sawah. Biar seru kenalannya, kali ini Otan mau ajak agen Otan untuk misi khusus. Bapak! Pak, katanya tadi aku boleh loh buat bantuin angon bebek. Boleh. Bener ya? Bener. Pak, bebeknya galak gak sih, Pak? Ya. Bener ya? Ya. Ayo Kak, masuk ke dalam kandangnya dong. Hati-hati dipatok ya. Teman, ini adalah kandang sementara bebek selama diangon. Bahasa kerennya sih rumah kontrakan. Saat mengangon bebek seperti ini, para peternak tidak perlu pulang pergi teman. Mereka akan menginap di sini hingga 1 minggu lamanya. Udah kayak Bang Toib aja nggak pulang-pulang. Ayo Kak Citra, semangat! Berhasil! Semua bebek masuk ke kandang walaupun dibantuin Bapak. Tantangan berikutnya adalah memasukkan bebek ke dalam kandang yang berada di mobil. Kalau sudah selesai, sekarang Kak Citra tetap ikut Bapak untuk pindah tempat angonnya. Sudah siap? Berangkat! Nah, sepertinya kita sudah sampai. Saatnya Kak Citra angon bebeknya. Kak Citra kali ini harus kotor-kotoran masuk lumpur. Teman, angon bebek biasa dilakukan di lahan bekas panen. Di tempat seperti ini, biasanya terdapat bulir-bulir padi yang terbuang saat panen. Selain gabah, di sini juga terdapat makanan tambahan seperti cacing dan serangga yang hidup dalam tanah. Seperti pepatah mengatakan, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Lihat teman, bebek berjalan rapi dan beriringan. Mereka berjalan mengikuti arah sang pejantan. Bebek aja jalannya rapi. Kalian jangan mau kalah ya sama bebek. Nah, ngomong-ngomong soal bebek jantan yang menjadi pemimpin, sekarang Otan mau buat uji coba nih. Kak, Iya, Otan. Otan punya pertanyaan nih buat kakak. Pertanyaan apa tuh? Bebek kan kalau jalan selalu mengikuti arah pejantan. Iya dong, dia kan kalau jalan pejantannya dulu. Nah, bagaimana kalau pejantannya kita pisahkan? Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Iya. Otan, aku dapat. Kita lihat apakah yang akan terjadi. Lihat, mereka mulai berpencar dan cuek. Wah, sepertinya jawaban Kak Citra benar. Kenalan sama beberapa jenis itik dari penjuru Indonesia udah.
Tapi teman di rumah sudah tahu fakta unik dari si Iping belum ya? Loh kak, kirain mau sulap sobat Otan. Bebeknya diumpetin di jas hujan ya kak? Yalah, Otan juga mau ikut main hujan dong Kak Wijil. Tapi hubungannya sama sobat Otan si bebek apa hayo? Teman di rumah ada yang bisa tebak? Nah ini dia nih fakta unik bebek selanjutnya. Bulu bebek itu sama halnya dengan jas hujan. Yaps, anti air. Coba deh kita lihat yang satu ini. Wih, keren kan? Saat disiram air, bulir-bulir air yang jatuh tidak meresap ke dalam bulu bebek. Benar-benar magic. Waduh, Kak Resi kenapa tuh? Kenapa sampai khawatir banget gitu mukanya? Cicak. Kira-kira ada pertanda apa ya kejatuhan cicak? Aduh, Iya jadi sih, takut. iya. Masih banyak orang yang percaya mitos kalau kejatuhan cicak pertanda akan dirundung kesedihan karena kehilangan orang yang disayang. Banyak juga yang percaya penangkalnya adalah segera mengganti baju agar nasib sialnya batal terjadi. Masa iya sih Sob kamu pertanda kemalangan? Otan sih nggak percaya sama mitos begitu. Cicak memang dikenal mampu menjelajah berbagai macam area, seperti dinding dan langit-langit rumah. Itu semua berkat organ mirip rambut halus di telapak kakinya yang disebut spatula. Spatula ini jumlahnya miliaran dan ukurannya hanya 1/10 rambut manusia. Spatula inilah yang bekerja mirip stiker untuk menempelkan kakinya di pori-pori permukaan. Eits, tapi bukan berarti dia tidak bisa jatuh, teman. Cicak bisa terjatuh saat spatulanya tidak menempel karena melewati permukaan yang terlalu kasar ataupun terlalu halus. Kamu pasti lagi kasihkan ngejar nyamuk buat makan ya, Sob. Tapi kalau cicak berbahaya untuk kesehatan, itu baru Otan percaya. Cicak rupanya pembawa bakteri Salmonella, teman. Salmonella adalah bakteri penyebab tipes dan diare. Bakteri ini biasa menempel di sekujur tubuh reptil-reptil kecil. Salah satunya ya si cicak ini. Makanya teman di rumah jangan sampai makan makanan yang sudah ketempelan cicak ya. Cicak menjadi pembawa bakteri Salmonella karena dia suka menempel atau bersembunyi di tempat yang kotor, gelap, dan lembab. Oh iya, teman di rumah kan sudah familiar sama cicak yang di dinding diam-diam merayap itu kan? Tapi ada yang pernah dengar cicak gula? Sesuai namanya, cicak ini suka banget sama yang manis-manis. Makanya kalau kalian punya makanan atau minuman manis seperti ini, jangan dibiarkan terbuka ya. Waduh, Kak Anissa masih aja takut kejatuhan cicak. Udah tenang, kan tadi Otan udah bilang kalau mitos cicaknya. Astagfirullahaladzim. Wadaw, itu si ular. Walah, ini sih yang namanya ular cicak, teman. Dialah predator alaminya si cicak di dinding itu. Sesuai namanya, si ular cicak ini mampu berburu cicak di berbagai tempat cicaknya berada. Makanya si ular masuk ke dalam rumah melalui saluran udara yang tinggi seperti itu. Nah tuh, ada satu mangsanya ketangkep. Sepertinya si ular tadi sempat mengejar cicaknya sampai tergigit. Tapi, kamu kenapa sih, Sob? Itu loh cicaknya depan mata kamu. Aduh, rupanya si ular cicaknya berpenglihatan buruk, teman. Maklum saja, sebagai hewan nokturnal,
matanya lebih bagus bekerja saat malam. Giliran Silo begini, mangsa depan mata malah sama sekali tak tersentuh. Gimana sih kamu Sob? Udah bikin panik orang, batal makan pula.